Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Unida Malang. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jumpa lagi dalam sesi kali ini, Bincang Santai, dengan tema otonomi daerah. Berbicara mengenai otonomi daerah, pasti tidak akan jauh dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana dalam penyelenggaraan kenegaraan bisa menganut asas sentralisasi atau desentralisasi. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, pasti tidak akan jauh pembahasannya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, yang dimana pembagian kewenangan dalam artian tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga oleh pemerintah yang berada di bawahnya atau pemerintah daerah. Mengenai otonomi daerah, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Muhammad Soleh, SH MHum. Beliau selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana, Malang. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Sinda, gimana Mbak Sinda? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk kita berbincang santai. Tadi berkaitan dengan otonomi daerah Pak, kita akan berdialog tentang apa itu otonomi daerah, apa yang menjadi tujuan daripada otonomi daerah, urusan-urusannya, dan bagaimana lika-liku penyelenggaraan otonomi daerah Pak. Kalau kita membahas ya Pak, dari yang paling dasar terkait dengan otonomi daerah Pak, apakah ada kaitannya dengan desentralisasi? Ataukah kedua hal itu adalah hal yang berbeda ataukah hal yang sama Pak? Iya, baik, terima kasih Mbak Sinda. Sebelum saya menyampaikan tentang otonomi daerah dan desentralisasi, perlu saya jelaskan dulu tentang bentuk negara. Karena otonomi daerah dan desentralisasi ini bagian dari konsekuensi adanya suatu bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Pada prinsipnya bentuk negara ada dua, yaitu bentuk negara yang unitaris dan bentuk negara yang federalis. Bentuk negara unitaris adalah bentuk negara atau negara kesatuan yang terpusat, tidak ada negara dalam negara. Kalaupun ada pemerintah daerah adalah merupakan penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada daerah. Jadi desentralisasi dan otonomi daerah tadi adalah bentuk konsekuensi yuridis daripada bentuk negara yang unitaris atau negara kesatuan, yang mana yang bertanggung jawab di negara kesatuan adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah ada menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahannya berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Sedangkan negara federalis adalah negara-negara yang melakukan kesepakatan bersama untuk menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah kesepakatan nih, pemerintah federal. Jadi ada sebagian urusan negara bagian tadi diserahkan kepada pemerintah federal untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan negara dari bagian-bagian negara tadi. Misalkan urusan pertahanan, keamanan, keuangan, ini diselenggarakan oleh pemerintah federalnya atau pemerintah pusatnya. Sedangkan negara bagian itu sendiri melaksanakan urusan-urusan yang itu sesuai skupnya, yaitu misalkan sosial, kesehatan, dan sebagainya. Kembali lagi, apakah ada hubungan antara desentralisasi dengan otonomi daerah? Sangat sekali ada hubungan. Itu bagian daripada saya ibaratkan sebuah keping uang yang saling memenuhi, saling mengisi. Tidak ada otonomi daerah tanpa desentralisasi. Tidak ada desentralisasi tanpa negara kesatuan. Jadi otonomi daerah ini merupakan kelanjutan daripada pemberian urusan atau desentralisasi dari pemerintah pusat kepada daerah. Negara kesatuan ini punya kewenangan untuk menyerahkan sebagian urusannya kepada daerah melalui desentralisasi. Sedangkan apa sih desentralisasi itu dan apa sih otonomi daerah? Berdasarkan teori menurut Prof. Sukowiono dalam bukunya Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia disebutkan
Otonomi itu berasal dari kata autonomous, yaitu auto pemerintahan dan nomus adalah auto itu sendiri, nomus adalah pemerintahan. Jadi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakatnya dalam sistem negara kesatuan. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Jadi konsekuensi daripada negara kesatuan ada desentralisasi, ada penyerahan urusan, kemudian dalam melaksanakan urusan-urusan ini daerah otonom punya hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur urusan-urusan yang sudah diserahkan tadi dan kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Begitu Mbak Sinda. Gitu. Baik, berarti antara desentralisasi dan otonomi daerah itu bukan hal yang berbeda atau hal yang sama ya Pak, tapi berkaitan. Jadi betul. ketika kita ngomong soal otonomi daerah, pasti juga ada kaitannya dengan desentralisasi. Betul nah, sekali. Lalu apa yang menjadi tujuan daripada otonomi daerah itu sendiri Pak? Baik. Sebelum saya bicara tentang tujuan otonomi daerah, ada beberapa teori tentang kaitannya dengan tujuan otonomi daerah tersebut. Ada dilihatnya dari perspektif politik, kemudian perspektif manajemen, kemudian perspektif partisipasi masyarakat, dan perspektif pembangunan. Dalam perspektif politik, bahwasanya tujuan otonomi daerah tadi adalah untuk pendemokrasian. Jadi pada masyarakat daerah, masyarakat punya hak, wewenang untuk ikut terserta dalam mewujudkan kebijakan pemerintah di daerah. Juga memilih wakil-wakilnya di daerah, baik itu legislatif maupun eksekutif. Dari perspektif manajemen adalah untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Urusan-urusan yang bisa dilaksanakan di daerah, cukup dilaksanakan di daerah, tidak perlu dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan adalah mendekatkan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Jadi itu dalam segi teori. Kemudian dalam perspektif aturan perundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berikut perubahan-perubahannya. Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran serta masyarakat, pemberdayaan, kemudian daya saing daerah, serta efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, itu tujuan daripada otonomi daerah, Mbak Sinda. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi berkaitan dengan tujuan otonomi ada secara teoritik gitu Pak ya, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tadi kalau Bapak singgung secara teoritik ada tujuan secara politik sampai kepada ekonomi. Iya. Kemudian ada tadi bahwasanya tujuan daripada otonomi daerah itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Pak. Nah, pasti juga itu ada partisipasi masyarakat di dalamnya. Itu kan juga cerminan dari kehidupan yang demokratis gitu ya Pak ya. Nah, dalam hal ini Pak, di pengertian otonomi daerah, tadi Bapak juga menyebutkan ada hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Betul. Apakah hal itu ada kaitannya dengan urusan pemerintahan Pak? Iya, baik. Terima kasih Mbak Sinda. Urusan pemerintahan jelas, karena desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi apa saja urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ada urusan-urusan itu yang disebut dengan urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut merupakan urusan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat. Apa saja urusan absolut itu? Ada 6 urusan yang menjadi mutlak wewenang pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, kemudian justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. 6 urusan ini yang tidak didesentralisasikan, tidak diserahkan kepada pemerintahan daerah. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren, urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Ini dibagi lagi menjadi 2, urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib itu ada 2, yang kaitannya dengan pelayanan dasar dan tidak ada kaitannya dengan pelayanan dasar. Apa saja yang menyangkut kaitannya dengan urusan wajib yang kaitannya dengan pelayanan dasar, misalkan pendidikan,
kesehatan, perumahan rakyat, kemudian perlindungan masyarakat. Ini yang kaitannya urusan wajib yang kaitannya dengan ada kaitannya dengan pelayanan dasar. Yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan dasar apa saja? Misalkan lingkungan hidup, kemudian pemberdayaan perempuan, kemudian kaitannya dengan kependudukan, itu yang kaitannya dengan urusan wajib yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan yaitu yang kaitannya dengan memilih, bisa dipilih, misalkan kaitannya dengan perikanan kelautan, pariwisata, kemudian kehutanan, pertanian. Misalkan contohnya Kota Malang dengan Kabupaten Malang. Kota Malang tidak memiliki pantai, tidak memiliki pertanian, maka dia tidak menjelaskan urusan tentang perikanan dan kelautan. Sebaliknya di Kabupaten Malang menyelenggarakan urusan perikanan dan kelautan karena memang memiliki pantai. Ini adalah urusan pilihan. Sedangkan kaitannya dengan urusan pemerintahan umum itu menjadi urusan pemerintah, urusan presiden selaku kepala pemerintahan, yang itu juga bisa dilaksanakan oleh gubernur selaku wakil pemerintah di provinsi, juga bupati wali kota. Kaitannya dengan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pembinaan demokrasi, itu adalah urusan-urusan. Nah, urusan-urusan inilah yang nantinya bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah untuk mewujudkan cita-cita atau roh daripada otonomi daerah tadi, yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Itu Mbak Sinda. Iya. Jadi kalau berkaitan dengan urusan pemerintah umum itu dalam artian semua baik kota, kabupaten itu harus menjalankan itu ya Pak ya. Ya, nah, kemudian kalau berkaitan dengan tadi disinggung urusan pemerintah absolut Pak, itu kan pemerintah pusat Pak. Betul. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh Pak berkaitan dengan pertahanan keamanan, di setiap daerah kan ada TNI, ada Polri Pak. Nah, itu kan sedangkan urusan daripada pemerintah pusat. Dalam hal ini apakah memang benar pemerintah daerah itu tidak boleh ikut campur dalam urusan hal tersebut Pak pemerintah? Iya, baik. Terima kasih Mbak Sinda. Kaitannya dengan urusan absolut yang menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat itu adalah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kalaupun kaitannya dengan pertahanan, keamanan, pertahanan, misalkan urusan pemerintah pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia, keamanan, kaitannya urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Di daerah-daerah, pemerintah daerah tidak ikut menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan pertahanan keamanan. Tapi itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah. Misalkan ada Komando Distrik Militer atau Kodim yang ada di kabupaten kota. Ada Polres, Kepolisian Resort yang ada di wilayah kabupaten kota. Itu semua merupakan institusi pemerintah pusat yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan dekonsentrasi, pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada instansi vertikalnya yang ada di daerah. Jadi daerah, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, Wali Kota, dan DPRD itu hanya backup saja, mendukung pelaksanaan pertahanan dan keamanan yang ada di daerah. Begitu juga kaitannya dengan justisi, misalkan rutan-rutan itu semuanya adalah institusi pemerintah pusat. Kaitannya dengan keagamaan, misalkan pengaturan keagamaan bukan menjadi urusan pemerintah kabupaten kota, tapi merupakan urusan pemerintah pusat yang dalam hal ini ada institusi vertikal Kementerian Keagamaan yang ada di daerah. Kantor urusan agama yang ada di daerah tidak bertanggung jawab pada bupati, wali kota, tapi dia bertanggung jawab pada pemerintah pusat melalui kementerian yang ada. Begitu Mbak Sinda. Jadi kalaupun ada di daerah itu semata-mata melaksanakan dekonsentrasi dan itu menjadi urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat yang ada di daerah. Begitu Mbak Sinda. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ini mungkin juga untuk rekan-rekan sekalian ya masih bingung kenapa kalau itu menjadi urusan pemerintah pusat tetapi di daerah ada. Jadi sebenarnya itu adalah pemerintah pusat yang ada di daerah betul, ya Pak betul, untuk melaksanakan dekonsentrasi itu Betul, sendiri. ya. Nah, lalu berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah Pak, menurut Bapak ini bagaimana penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia sampai saat ini? Iya, kembali lagi pada tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, kemudian pemberdayaan, kemudian peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menurut saya ini perlu ditinjau ulang. Artinya
untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas ini juga perlu ditinjau ulang. Memang tidak semuanya jelek. Sebenarnya kaitannya dengan misalkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, ini sebenarnya sudah bagus. Contohnya apa? Ketika penyusunan kebijakan daerah melalui menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD itu didahului dengan musyawarah perencanaan pembangunan, Musrenbang. Itu dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota. Ini menunjukkan bahwasannya peningkatan peran serta masyarakat sudah ada. Kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas, ini saya pikir perlu ditinjau ulang. Mestinya seperti ini contohnya. Ketika ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan itu merupakan daripada perwujudan daripada tujuan otonomi daerah, yaitu pendemokrasian di daerah. Ini sementara ini menurut saya kurang efisien. Karena apa? Pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh KPU dan itu membutuhkan biaya banyak dari pemerintah daerah. Ini menurut saya perlu dievaluasi. Jadi karena apa? Menyangkut biaya yang tinggi, kemudian waktunya yang lama sampai 3 bulan, mulai kaitannya dengan pendaftaran sampai pelaksanaan sampai perhitungan, kemudian membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Ini perlu ditinjau ulang menurut saya. Ini dari perspektif efisiensi dan efektivitas. Ini perlu ada kajian-kajian ulang tentang implementasi otonomi daerah dan desentralisasi. Gitu Mbak Sida. Gitu. Iya Pak. Kalau berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat ya Pak, untuk mempercepatlah otonomi daerah ini. Tadi Bapak sebutkan contoh-contoh hal yang harus kita evaluasi Pak. Mulai dari pemilihan itu juga, kemudian hal-hal misalnya kasus-kasus yang ada korupsi di daerah itu Pak. Mungkin kalau kita lihat apakah sebenarnya ini ada kaitannya dengan sistem daripada otonomi daerah atau desentralisasi yang kurang baik, ataukah ini ada keistimewaan dalam tanda kutip ya yang dimiliki oleh setiap daerah sehingga dalam pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah ini kurang gitu Pak. Masyarakatnya yang kurang atau mungkin peraturannya Pak. Di samping implementasinya yang berbeda-beda ya, ini kaitannya dengan SDM-nya, juga normanya yang menurut saya perlu dilakukan kajian ulang gitu loh. Kaitannya dengan implementasi, misalkan apakah dengan adanya otonomi daerah yang tujuan adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ini, masyarakat sudah sejahtera? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus dilakukan kajian. Apakah sudah tidak ada gelandangan di perempatan? Apa sudah tidak ada pengemis? Apakah sudah tidak ada pencurian misalkan? Kalau itu parameternya sebagai menunjukkan bahwa itu sudah sejahtera, it's okay, bahwa itu sudah cerah. Tapi faktanya sekarang pencurian, korupsi, gelandangan masih banyak. Ini menunjukkan bahwasannya otonomi daerah dan desentralisasi masih belum maksimal pelaksanaannya. Mungkin di daerah tertentu sudah tidak ada, tapi di daerah lain masih ada. Begitu juga tentang normanya yang menurut saya perlu dikaji ulang kaitannya dengan implementasi ini gitu loh. Jadi saya pribadi parameternya adalah apakah sudah masyarakat menerima tujuan otonomi daerah itu, yaitu sejahtera gitu loh. Menurut saya masih tanda kutip. Tanda kutip. Ini perlu dikaji. Baik itu dari regulasinya maupun implementasinya. Kalau kaitannya implementasi, kaitannya dengan peningkatan pengawasan. Baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah maupun dari masyarakatnya. Karena masyarakat harus terlibat. Sebagai tadi tujuan otonomi, peningkatan partisipasi masyarakat. Ya ini masih dalam tanda kutip yang perlu ada kajian lebih lanjut gitu Mbak Sinda. Berarti kalau sistemnya itu sudah ideal ya Pak, karena kan banyak teori-teori desentralisasi yang bagaimana menjalankannya supaya untuk mengurangi ya Pak ya, kan desentralisasi kan memang tujuannya untuk mengurangi risiko-risiko. Tapi di dalam juga ada juga Pak di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pak. Di mana gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara demokratis. Nah, makna demokratis di sini Pak, kalau kita kaitkan dengan penyelenggaraan pilkada ya Pak, demokratisnya itu apakah memang harus secara langsung Pak? Dan menurut Bapak lika-likunya terkait dengan pilkada sendiri seperti apa Pak? Ya, baik. Saya juga sependapat dengan pasal 18 ayat 4 itu, bahwanya gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis gitu loh.
Kalau kembali kepada teori, apa sih demokrasi itu? Iran Irfan menyebutkan adalah sistem pemerintahan yang mana itu melibatkan masyarakat, jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. By the people, of the people, dan for the people. Sedangkan Henry bin Mayo menyebutkan bahwasanya demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang mana kebijakan publik itu ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara ketat. Ini tentang konsep demokrasi. Sedangkan teori demokrasi, David Hutt menyebutkan ada 3 model. Direct demokrasi, yaitu demokrasi langsung yang sekarang ini tidak mungkin dilakukan karena kebijakan publik yang maksudnya ini. Itu zamannya Yunani karena ada city state, negara yang kecil, jumlah penduduk yang sedikit, jadi bisa demokrasi langsung atau direct demokrasi. Yang kedua, demokrasi perwakilan, yaitu wakil-wakil rakyat inilah yang menentukan kebijakan pemerintah, dan demokrasi satu partai. David Hutt membagi demokrasi ini menjadi 3, demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi satu partai, yang mana wakil-wakil dipilih hanya oleh satu partai itu loh. Sedang kaitannya dengan lika-liku penyelenggaraan otonomi di daerah, kaitannya dengan demokrasi ini, menurut saya sementara ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yaitu tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, yang dirubah beberapa kali sampai terakhir adalah pilkada langsung Desember 2020 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Yang mana penyelenggara pelaksanaan pemilihan pilkada ini oleh KPU, oleh KPUD, gitu. Itu yang dilaksanakan. Artinya pemilihan secara langsung hanya kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Menurut saya pemilihan kepala daerah secara langsung ini perlu dievaluasi. Nah, karena apa? Yang pertama, terjadi sangat pemborosan. Kita tahu ketika Desember 2020 pilkada langsung di Jawa Timur ini diikuti oleh 19 kabupaten kota. 19 kabupaten kota kemudian menghabiskan anggaran 600 miliar lebih untuk pilkada langsung yang kemarin. Itu sedangkan tenaga kerjanya mulai dari TPS, saksi sampai dengan di KPU itu membutuhkan tenaga kerja 500.000 orang di 19 kabupaten. Ini menurut saya terlalu pemborosan dan tidak efisien dan tidak efektif. Perlu ditinjau lagi, gitu loh. Yang kaitannya kenapa pemerintah pusat tidak melakukan analisis? Kenapa tidak dilakukan pemilihan kepala daerah melalui perwakilan, lembaga perwakilan? Dan itu pernah dilakukan ketika tahun 1999 sampai tahun 2004, gitu loh. Ketika Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah dilakukan DPR, sangat sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bisa satu hari itu pemilihan oleh panitia di DPRD, kemudian bisa dihitung hasilnya dan minim konflik. Kita tahu dampak dari pilkada langsung sekarang ini, kosnya ya sangat tinggi, membebani biaya pada APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, yang mestinya ini bisa, contohnya Surabaya kemarin menghabiskan 102,4 miliar. Tentunya ini bisa digunakan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat lagi ya, untuk tujuan otonomi daerah. Iya. Pesta demokrasi ini adalah alat. Jadi alat untuk mewujudkan pemerintahan yang mana tujuan dari untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tadi. Kenapa alatnya yang besar, satu sisi tujuannya yang tidak tercapai. Ini yang perlu harus dievaluasi. Itu satu sisi. Di sisi lain dampaknya, kita tahu para calon kepala daerah tadi harus berasal daripada partai politik. Kalau dia bukan dari pengurus partai politik harus melamar. Ada mahar. Bagaimana nanti rekomendasi dari pengurus partai politik pusat. Ini kos yang menurut saya tidak sedikit. Inilah menurut saya menyebabkan terjadi curas, tidak menyebabkan terjadi kecurangan-kecurangan ketika mereka sudah terpilih menjadi kepala daerah.
Contohnya sekarang misalkan baru-baru ini sudah rame, walaupun ini masih dalam proses. Ada Bupati Probolinggo, ada Bupati Nganjuk. Analisis KPK berdasarkan temuan di Kompas itu menyebutkan sejak 2018 sampai 2020 ada 15 kepala daerah menjadi pesakitan, pelaku korupsi, dan itu semuanya sudah ditahan. Artinya tidak lolos, artinya terbukti. Nah ini kan perlu pemerintah pusat untuk mengevaluasi sistem demokrasi yang kayak langsung seperti ini yang membebani anggaran pendapatan belanja daerah dan juga menimbulkan tanda kutip ya pelaku-pelaku yang korupsi. Ini perlu dievaluasi. Kenapa tidak pikirkan ulang untuk melakukan perubahan undang-undang tentang pilkada ini dari pilkada langsung menjadi pilkada perwakilan. Kembali lagi pada secara teori, demokrasi perwakilan tetap dikatakan demokrasi, bukan tidak demokrasi. Yang menurut saya prinsip demokrasi ini adalah alat, instrumen untuk mewujudkan pemerintahan otonomi yang betul-betul sesuai dengan tujuannya. Jangan sampai alat ini terlalu mahal tapi tujuannya tidak tercapai. Gitu loh. Begitu Mbak Sinda. Ngeri ya Pak, berarti kan tadi ada disebutkan harus melamar, ada mahar. Ya, betul. Berarti dalam tanda kutip ini ada balik modal juga ya Pak ya dalam penyelenggaraannya. Bisa jadi, walaupun ini perlu kajian lebih lanjut. Iya Pak. Ya, iya, memang apalagi kalau di Malang dulu sempat ada yang hampir semua anggota DPRD-nya itu terjerat ya Pak ya. Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu itu masuk dalam laporan KPK. Iya, Pak. Gitu. Ya. Lalu kalau menurut Bapak idealnya dalam pelaksanaan pilkada itu seperti apa Pak yang paling ideal menurut Bapak? Baik, saya tadi seperti saya ulangi kembali, saya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya sejarah kita pernah mencatat tahun 1999 sampai 2004 itu pilkada dilakukan secara perwakilan. Kenapa itu tidak dilakukan kajian lebih lanjut? Menurut saya ini memang goodwill dari pemerintah pusat, pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR maksud saya, DPR pusat. Ini harus mengkaji ulang. Kenapa harus dilakukan pilkada langsung? Bukti-bukti adanya pemborosan, kemudian waktu yang lama sampai 3 bulan, kemudian biaya yang tinggi. Ini yang perlu dilakukan kajian sehingga anggaran yang begitu membebani pemerintah daerah, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah, ini bisa dieliminir kalau itu dilakukan pemilihan secara tidak langsung melalui pemilihan perwakilan. Toh itu tetap memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga kalau pemilihan melalui DPR, kembali lagi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu akan lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Waktunya sangat cepat tanpa menghilangkan proses misalkan penyampaian visi misi, kemudian ada tanya jawab, kemudian pelaksanaannya juga cepat. Bisa itu 1 hari selesai gitu, bisa diumumkan, tidak menunggu-nunggu waktu yang lama. Hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat, harus dikaji kajian, termasuk juga dampaknya yang sementara ini ada, kasus-kasus korupsi yang ada ini perlu sebagai landasan lah gitu loh, kosnya daripada para calon ini ketika ingin menjadi bupati, wali kota dan gubernur, kosnya sangat tinggi sekali yang menyebabkan dia terjerumus dengan balik modal, bahasanya Mbak Sinda tadi, yaitu mengembalikan modal akhirnya menggalakkan segala cara, begitu Mbak Sinda barangkali gitu. Berbicara soal demokrasi perwakilan ya Pak, tadi kan kata demokratis itu sebenarnya tidak hanya ditafsirkan sebagai demokrasi langsung, tetapi juga tidak langsung atau perwakilan. Nah, dalam perwakilan ini Pak, yang menjadi representasi, siapa Pak perwakilan ini? Ya, kembali lagi wujud dari perwakilan kita di Indonesia melalui partai politik memang, gitu loh, partai politik. Ya, jadi ini masih sangat terkait sekali. Jadi partai politik kita memang ya harus dilakukan kajian. Tapi lagi-lagi goodwill dari pemerintah pusat apakah ada untuk itu? Misalkan tidak KKN, kan sudah ada undang-undang yang mengatur, kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi dan nepotisme. Tapi efektivitasnya undang-undang itu bagaimana? Perlu kita pertanyakan. Di partai politik tidak ada batasan seperti itu. Undang-undang partai politik dalam tanda kutip harus juga dikaji ulang. Karena apa? Partai politik bisa bapaknya, anaknya dan sebagainya. Kaderisasi dari bawah sangat mungkin sulit kalau tanpa kita bisa contoh lah.
bagaimana partai-partai politik yang besar sekarang ini mesti ada terlibatan bapaknya, anaknya, kan begitu, menantunya dan sebagainya. Ini perlu dikaji juga agar mengeliminir terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kaitannya dengan kelebihan apa pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Tadi saya singgung, kita harus kembali kepada sejarah. Sejarah tahun 1999 sampai tahun 2004 adanya pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Kelebihannya sangat banyak karena apa? Sederhana, bisa dilaksanakan, tidak butuh anggaran seperti yang terjadi sekarang ini. Surabaya aja 102 miliar gitu loh. Kalau bisa dilaksanakan di DPR enggak sampai 1 miliar lah. Saya pikir 100 juta mungkin udah cukup. Itu mulai dari pelaksanaan penyampaian visi misi, debat publik yang menghadirkan panelis, kemudian seremonial pelaksanaan pemilihan itu sendiri yang mungkin hanya anggota 45 orang, kemudian penyampaian hasilnya gitu loh. Kalau memang ada ketidakpuasan dari para calon-calon ini, ya monggo mekanisme penyelesaiannya bagaimana. Nah, ini perlu ada kajian lebih lanjut memang. Saya pikir pemilihan melalui tidak langsung melalui DPR sangat lebih efisien dan lebih efektif karena sederhana, cepat dan biaya ringan, tidak membutuhkan anggaran yang banyak. Begitu Mbak Zina. Baik Pak, memang dalam hal ini apakah DPRD itu memiliki hak dan kewajiban untuk itu Pak? Untuk memilih pilkadanya tadi Pak, bupati, gubernur? Dalam sistem yang sekarang memang tidak ada. Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilih bupati dan wali kota karena itu sudah diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya yang terakhir Nomor 6 Tahun 2020. Nah, ini maksud saya yang perlu dikaji ulang. Undang-undang otonomi daerah, undang pemerintah perlu dikaji ulang gitu loh. Karena dulu itu undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu diatur kewenangan pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh DPR di daerah gitu loh. Ya ini yang perlu direvisi gitu loh. Menurut saya itu perlu direvisi karena apa? Sekali lagi tujuan kita adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tujuan otonomi dan desentralisasi itu yang harus diutamakan, bukan prosesnya. Demokrasi adalah suatu proses dan ini menurut kacamata saya itu alat untuk mewujudkan otonomi daerah. Jangan mengutamakan alatnya yang tinggi biayanya, satu sisi tujuannya tidak tercapai. Mestinya yang tinggi adalah bagaimana mewujudkan tujuan ini, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Itu yang diutamakan. Kita bisa lihat banyak korupsi, banyak gelandangan, ini adalah bahwa tujuan otonomi masih belum tercapai secara maksimal. Kalau melalui perwakilan Pak, untuk pengawasannya sendiri bagaimana Pak? Ya, menurut saya pengawasan saya pikir itu lebih mudah lah gitu loh. Kalau KPK bisa menyadap, kenapa di pilkada yang dilakukan DPR tidak bisa gitu loh. Toh maksimal hanya jumlahnya 45 orang. Sistem penyadapan yang dilakukan KPK bisa dilakukan pada anggota DPR. Begitu suaranya terekam, sudah dia ganti HP 1000 kali, tetap dia tersadap. Begitu juga pengawasan dari institusi DPR itu sendiri maupun dari masyarakat. Masyarakat tidak sulit mengawasi hanya 45 orang misalkan. Gitu. Dia mengerjakan apa, di mana, hubungan dengan siapa, saya pikir lebih sederhana pengawasannya. Dan ini sangat akan bisa lebih efisien dan efektif. Akan tercipta betul-betul pelaksanaan yang jujur dan adil dalam pilkada yang melalui DPR ini. Karena apa? Yang diawasi sedikit, kemudian lingkupnya juga tidak perlu jauh-jauh kan begitu. Begitu Mbak Sinda. Jadi lebih terfokus ya Pak. Istilahnya juga memangkas dana-dana yang pengeluaran yang tak terhingga gitu loh. Yang gitu, istilahnya nanti kalau jadi balik modal tadi. Ini itu Pak yang bikin ini yang menjadi keprihatinan saya, juga mungkin banyak kalangan para ahli menjadi keprihatinan. Kenapa masih terjadi korupsi, masih kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara maksimal gitu. Baik. Menarik sekali Bapak perbincangannya pada hari ini ya Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak sudah berkenan hadir dalam bincang santai kali ini. Saya, rekan-rekan dan juga Pak Soleh, kami berdua pamit undur diri dalam tema otonomi daerah kali ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Kembali saya mengingatkan rekan-rekan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten yang menarik dan edukatif dari kami. Kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.